Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kita mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, atas partisipasinya, karena salah satu video kita yang berjudul Gusti Tanpa Aran Lan Luran Jaluk Disembah ini cukup lumayan tanggapan pemirsa itu luar biasa, sehingga termasuk menjadi salah satu video yang terpopuler dari channel kita. Sebenarnya judul tadi yang pas itu bukan Gusti Tanpa Aran, tetapi Tuhan itu tidak bernama, atau Gusti iku tanpa nomo, atau Gusti itu tanpa jeneng. Cuman karena waktu itu kita menggunakan judul itu terkait dengan bahasa yang enak didengar gitu loh. Ya. Dan memang di situ kita jelaskan bahwasanya di dalam budaya Jawa itu tidak mengenal Tuhan, atau lebih tepatnya tidak mengenal kata Tuhan. Karena di dalam budaya Jawa memang tidak mengenal kata Tuhan, karena Tuhan itu adalah budaya Melayu. Tetapi di dalam budaya Jawa itu mengenal Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Gesang, Gusti ingkang Akarya Jagat, Sukmo Kawekas, ya. Nah ini luar biasa, jadi antusias para pemirsa. Nah, kita akan mencoba bahasan lanjutan tentang Tuhan itu tidak bernama dan tidak minta disembah. Nah, ini Mas Hadi dan Mas Anton ada yang mau ditanyakan ini, silakan Mas Hadi dulu. Ya. Rayu Romo. Rayu Mas Hadi. Ini saya tanyakan, Gusti itu kan tanpa aran. Ya. Tuhan tidak bernama. Tidak bernama. Tapi di Pancasila sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut budaya Jawa itu gimana? Ya, terima kasih Mas Hadi. Mas Anton, silakan. Ya. Dalam Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Esa di sini bisa diartikan satu. Menurut Jawa gimana? Oh, terima kasih Mas Anton. Nah, para pemirsa yang saya hormati, nampaknya Mas Hadi ini mewakili ada beberapa pertanyaan dari pemirsa kita. Kalau di dalam ajaran Jawa atau di dalam budaya Jawa tidak mengenal Tuhan, tapi kenapa di Pancasila yang notabene ini adalah karya besar dari Insinyur Soekarno, founding father kita, yaitu Pancasila, itu sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita analisa, Bung Karno ini ingin menyatukan Nusantara. Sementara Nusantara ini tidak hanya sekedar suku Jawa saja. Memang suku Jawa tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kata Tuhan. Karena kata Tuhan ini dari budaya Melayu, dari kata tuan. Tuan itu adalah bentuk personal, ya. Tuhan itu bentuk jamak. Sehingga ya ini memang budaya Melayu, tuan itu ada Tuhan. Sehingga kadangkala menjadi guyonan, tapi juga sesuatu yang perlu kita renungkan bersama, antara Tuhan sama hantu. Tuhan dibalik kan menjadi hantu. Sama-sama goibnya, sama-sama sesuatu yang tidak nampak secara mata, secara kasat mata. Nah, karena Bung Karno sebagai pemersatu
Indonesia untuk keluar dari penjajahan fisik, ya, dengan semboyan apa? Merdeka. Mengajak bangsa ini merdeka. Nah, ini saya menjadi teringat kemarin ada penelpon kita, pemirsa kita telepon ya, dari saudara kita yang ada di Brastagi, di daerah dekatnya Gunung Sinabung, namanya Barsin Sembiring. Nah, ini tanya, Romo, kalau Bung Karno dulu moto untuk mempersatukan itu kan, ayo kita berjuang untuk merdeka dari penjajahan fisik Belanda dan Jepang. Nah, saat ini apa moto kita untuk mempersatukan bangsa-bangsa Nusantara ini? Saya jawab, moto kita adalah merdeka jiwa raga. Kita tidak hanya sekedar merdeka secara fisik, kita juga harus merdeka secara psikis, merdeka jiwa raga. Dan misi dan visi Yayasan Rakyat Prasojo adalah kita mengajak semua anak bangsa, mengajak semua putra pertiwi, mengajak semua putra Nusantara, ayo berjuang bersama untuk merdeka jiwa raga. Dan kita tidak ingin menciptakan penjajahan baru, walaupun itu sesama putra Nusantara. Sehingga kita ingin mengajak saudara-saudara kita yang dari Batak, ya, entah itu Batak Toba, Tapanuli, ataukah Batak Karo, entah itu dengan saudara kita Flores, Sasak, Bali, Dayak, ya, Melayu, Papua, ya. Kita ingin mengajak untuk merdeka jiwa raga, dan kita tidak ingin menciptakan penjajahan baru. Sehingga apa? Sehingga ketika kita tidak ingin menciptakan penjajahan baru itu apa? Mamanya kayak kemarin berkali-kali saya ceritakan ini, supaya para pemirsa menjadi paham kemana arah perjuangan kita. Ketika teman kita, saudara kita yang dari Batak Toba, dia kesengsem dengan perjuangan kita, dia kesengsem dengan ilmu yang kita pelajari, sampai dia menyerahkan diri. Dalam artian apa? Mau dong saya diajari ilmu itu walaupun dengan bahasa Jawa, katanya. Termasuk saudara kita dari Flores, Pak Wensius, ingin mempelajari ilmu Jawa, bakar dupa dengan bahasa Jawa. Kita tidak mau seperti itu. Kita beritahukan tentang ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu semesta, tapi doanya tidak harus dengan bahasa Jawa. Tapi berdoalah dengan bahasa ibu Anda. Yang orang Batak Toba silakan pakai bahasa Batak Toba, bahasa ibunya. Yang Flores, Pak Vensus dengan bahasa Bajawanya, ya. Pak Atang dengan bahasa Dayaknya, yang Pak Sembiring dengan bahasa Batak Karonya. Kita tidak ingin menciptakan penjajahan baru. Loh, kalau nanti suku Jawa ini kan suku mayoritas di Indonesia, terus kita memaksakan yang Batak Toba, Batak Karo, Flores, Dayak, ya, mana lagi, misalnya Papua. Oh, kalau menyebut Tuhan harus pakai bahasa Jawa. Kalau sembahyang harus dengan bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Loh, kan kita menciptakan penjajahan baru. Kita tidak ingin seperti itu. Ayo kita bersama-sama berjuang merdeka jiwa raga. Merdeka dari secara jiwa dan raga. Merdeka dari penjajahan fisik dan psikis. Ini yang kita canangkan, ini yang menjadi moto kita. Nah, kembali ke tadi, kenapa di dalam Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sementara Bung Karno itu orang Jawa. Sementara di budaya Jawa tidak mengenal kata Tuhan. Nampaknya Bung Karno ingin mempersatukan Nusantara. Sehingga pada waktu itu tercatat di dalam catatan sejarah, daerah Serawa, Kucing itu inginnya itu gabung ke kita. Sehingga ketika Bung Karno memproklamirkan hanya berbunyi wilayah Indonesia adalah ex Hindia Belanda, ini
yang ada di Kucing dan Sarawak itu, yang di Pulau Kalimantan ini marah. Padahal awalnya mereka sudah sepakat dengan Bung Karno untuk merdeka bersama, menjadi satu kesatuan. Sehingga akhirnya terjadi konfrontasi Malaysia. Bung Karno ingin menyatukan Nusantara. Karena itulah di situ ada sila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang kata Tuhan berasal dari budaya Melayu. Tetapi Maha Esa ini adalah bahasa Jawa kuno. Maha Esa itu bahasa Jawa kuno. Dan Esa itu tidak satu yang ditanyakan Mas Anton. Karena di dalam bahasa Jawa kuno satu itu adalah Eka. Dengan Pancasila yang salah satu bunyi di silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, ini adalah memayungi kita semua, apapun keyakinan kita, apapun agama kita. Karena orang berkeyakinan belum tentu beragama. Jadi di Indonesia ini orang tidak beragama nggak salah kok. Tetapi di negara NKRI, karena dasar negaranya adalah Pancasila, kita harus bertuhan. Kita harus percaya adanya Sang Maha Pencipta. Yang menjadi kesepakatan bersama menjadi istilah ketuhanan yang Maha Esa tadi. Sehingga ini kan suatu penyatuan yang luar biasa tuh. Kata Tuhan adalah budaya Melayu, tapi Maha Esa adalah Jawa. Ketika bicara Jawa otomatis itu apa? Ya Sunda ikut karena sama budayanya. Bali, Sasak iya. Sehingga orang yang berkeyakinan, contoh banyak ada pihak yang berkeyakinan Tuhan itu satu, sampai muncul lagunya dangdut terkenal, katakanlah Tuhan itu satu, teng teng teng. Nah, gitu. Sehingga pihak yang berkeyakinan Tuhan itu satu terlindungi oleh Pancasila. Walaupun sila pertama Pancasila ini ketuhanan yang Maha Esa, dan Esa itu bukan satu. Sehingga orang atau kelompok yang berkeyakinan katakan Tuhan itu satu tetap terlindungi. Walaupun sempat kita sampaikan juga kalau di dalam ajaran Jawa Tuhan itu tidak satu. Tuhan karena satu itu bilangan. Tuhan itu tidak terbilang. Tuhan itu Maha Esa. Esa itu adalah tunggal, satu kesatuan. Sehingga orang yang berkeyakinan Tuhan itu satu tetap terlindungi. Orang yang tidak beragama pun juga terlindungi. Karena dia bertuhan. Sehingga sebenarnya undang-undang yang dimunculkan pemerintah Orde Baru yang berbunyi setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah ini sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Karena warga negara Indonesia dipaksa secara masif untuk beragama, dan itu pun agamanya ditentukan oleh pemerintah yang diakui. Sehingga akhirnya banyak keyakinan-keyakinan lokal yang memang dimatikan. Penganutnya akhirnya kebingungan. Akhirnya walaupun hanya beragama di KTP. Sehingga agama yang mayoritas di Indonesia itu adalah agama KTP. Ini secara bicara faktual loh ya. Tapi kalau bicara administrasi ya satu itu yang mayoritas. Nah, ketika ada kelompok yang berkeyakinan Tuhan itu tiga bagian, tiga satu kesatuan, entah itu istilah dengan Trimurti ataukah dengan istilah Tritunggal, juga terayomi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Karena Esa itu bukan satu, sehingga yang berkeyakinan Tuhan itu tiga merupakan satu kesatuan, Tritunggal atau Trimurti pun juga terlindungi oleh Pancasila. Hebatnya Bung Karno kan seperti itu. Sehingga bagi orang-orang yang tidak suka mengatakan, Pancasila itu toghut, Pancasila itu harus diganti. Ini yang tidak suka. Kenapa? Karena Pancasila lah yang melindungi bangsa ini.
dari perpecahan. Pancasila lah yang menyatukan bangsa ini. Pancasila yang melindungi kita, Pancasila yang menyatukan bangsa ini. Dan ini karya yang maha dahsyat, karya maha besar dari founding father kita, Bung Karno. Penyatuan dari berbagai budaya dan juga melindungi berbagai keyakinan dan budaya. Karena ketuhanan yang Maha Esa. Dan Esa itu bukan satu. Kalau seandainya pada waktu itu Bung Karno berpikiran Tuhan itu satu, tentunya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan yang Maha Eka. Ya memang kita sudah waktunya kita berjuang untuk memurnikan kembali Pancasila ini. Sehingga kita rencana melakukan pertemuan pengurus, anggota dan simpatisan organisasi Yayasan Rakyat Prasojo dengan tema apa? Mari kita jaga dan kita jalankan kemurnian Pancasila, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Demi siapa? Ya demi bangsa ini. Karena Pancasila lah yang menyatukan kita. Karena Pancasila lah yang melindungi kita, yang menjadikan bangsa ini bangsa besar. Jangan gontok-gontokan. Kita sesama putra Pertiwi, kita sesama putra Nusantara. Jangan hanya karena pengaruh dayoh kita bermusuhan sesama putra Nusantara, kita bermusuhan sama-sama putra Pertiwi, apalagi sampai kita ini saling membunuh. Jangan. Kita harus punya ideologi yang kuat, yaitu Pancasila. Kita harus punya keyakinan kuat tentang Pancasila. Inilah yang akan menjadikan bangsa ini besar. Kita disatukan oleh Pancasila, kita dilindungi oleh Pancasila. Jangan sampai kita saling gontok-gontokan, saling bermusuhan, apalagi saling membunuh hanya karena ajaran dayoh. Kalau ada dayoh yang mengajari kita untuk bermusuhan sesama saudara kita, nah kalau menurut saya ya kita harus lebih berat pada saudara kita daripada dayoh. Sehingga kita gambarkan, mamanya ada dayoh pergi ke rumah kita, bertamu ke kita lah. Ada dayoh bertamu ke rumah kita. Dayoh tadi berkonflik. Ya kita sebagai tuan rumah jadilah tuan rumah yang baik, jadi penonton yang baik. Kita nggak perlu ikut-ikutan konflik, apalagi memihak salah satu dayoh, kita nggak perlu. Mari kita lebih kuat memiliki rasa persaudaraan sesama saudara kita, sesama putra Pertiwi, sesama putra Nusantara. Ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tuhan adalah manifestasi budaya Melayu dan Maha Esa adalah budaya Jawa kuno. Ini kan luar biasa, yang harus kita jaga bersama dan harus kita jalankan bersama. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan ini, Mas Adi, Mas Anton, silakan. Ya. Bagaimana sejarah penemuan Pancasila oleh Bung Karno ini? Ya. Itu aja Romo. Ya, terima kasih Mas Anton. Mas Adi, silakan. Ya. Nah, bagaimana sejarahnya? Bung Karno sendiri ini mengakui bahwasanya Bung Karno ini bukan melahirkan Pancasila, tapi Bung Karno ini menggali dari nilai-nilai leluhur kita Nusantara akhirnya muncullah Pancasila. Karena Pancasila ini dengan istilah lain ini sudah ada mulai zaman Majapahit, sudah ada mulai zaman Mataram Medang Kamulan. Ini adalah nilai-nilai leluhur, sehingga di zaman Majapahit ini walaupun ada keyakinan Siwa dan Buddha, ini apa yang terjadi? Mereka tetap bersatu sesama putra Pertiwi, sesama putra Nusantara, sehingga muncullah istilah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa.
tidak saling bermusuhan. Ya, sangat berbeda dengan ajaran Dayo yang kalau tidak sepaham ini musuh, akhirnya bermusuhan. Cuman milik saya yang sempurna, hanya milik saya yang paling benar, akhirnya bermusuhan dengan yang lain, bahkan memusuhi yang lain, seolah-olah dia ingin hidup sendiri, yang lain nggak boleh hidup. Nah, di dalam ajaran Jawa nggak seperti itu. Walaupun beda keyakinan, beda pandangan, kita tetap saudara, sesama putra pertiwi, sesama putra Nusantara. Sehingga muncullah istilah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangra. Bhinneka, karena kita diciptakan itu memang sesuatu yang neka, yang beraneka ragam. Bhinneka, sesuatu kebinekaan itu sesuatu yang alami, warna alam. Karena memang alam itu warna-warni, tidak bisa kita kita bantah, kita tentang, tidak bisa. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika, ya. Sesuatu yang bineka itu memang, Ika itu kan menunjuk ya. Selama ini kan banyak diartikan Ika itu katanya Eka, bukan sebenarnya. Ika dengan Eka kan berbeda. Ika itu menunjuk. Jadi kita menunjuk pada alam semesta, yang namanya Bhinneka itu sesuatu yang alami, dan itu merupakan tunggal. Tunggal itu bukan satu juga, tunggal itu adalah satu kesatuan. Jadi Bhinneka, keragaman alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Coba kita bayangkan ya, kalau seluruh alam semesta itu cuma hitam semua, kayak orang buta tuh. Orang buta tuh memandang alam semesta kan cuma hitam saja. Emangnya Mas Hadi, Mas Anton pengen jadi orang buta? Emangnya bangsa Indonesia pengen jadi orang buta semua? Jadi ingin diseragamkan alam itu harus hitam semua. Wah, alam itu harus putih semua. Yang tidak putih harus mati. Yang tidak putih nggak boleh hidup. Emang kita ingin jadi orang buta? Emang bangsa Indonesia pengen jadi orang buta? Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu menunjuk, iko, menunjuk. Bhinneka, keragaman semesta. Itu tunggal, satu kesatuan. Sesuatu yang tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tentang. Inilah leluhur kita mengajarkan. Supaya apa? Kita itu berwawasan luas, supaya kita menjadikan dunia ini indah, warna-warni, dan kita tidak menjadi orang buta yang inginnya cuma satu warna. Semua harus putih semua harus hitam semua, yang tidak sewarna dengan kita harus mati, tidak boleh hidup. Ini bukan konsep leluhur kita, bukan konsep ajaran Jawa. Dan itu cenderung seperti ajaran Dayo. Saya nggak menyebut Dayo yang mana, karena Dayo itu banyak. Ajaran Dayo kan cenderung seperti itu. Kalau tidak sepaham katanya salah, tidak boleh hidup. Ini bukan ajaran leluhur kita. Itulah moto kita. Ayo kita berjuang bersama untuk merdeka jiwa raga kita. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangra. Tan tidak, hana ono tidak ada, dharma kebaikan, yang mangro itu apa ya, misalnya mangro itu munafik, mangro itu mendua. Tidak ada kebenaran yang munafik, tidak ada kebenaran yang mendua. Walaupun kita beda keyakinan, walaupun kita beda pemahaman, yang namanya kebaikan tetaplah kebaikan. Sehingga di dalam hidup kita yang lain kan sudah kita katakan, walaupun kita beda keyakinan, kalau Mas Hadi ini melakukan kebaikan-kebaikan, hammangun renaning tasing sesami migunaning mring sakpodo padaning urip, ya tetap dharma itu, walaupun beda keyakinan, beda pemahaman dengan kita. Ajaran Jawa tidak mengajarkan kepada kita, kalau beda keyakinan itu berarti tidak baik, nanti masuk neraka, yang baik masuk surga.
tidak seperti itu. Ya. Ingat ya para pemirsa, kalau kita sebut surga dan neraka bukan berarti saya masuk ranah agama lain, enggak loh ya. Karena surga itu bahasa Jawa kuno, neraka juga bahasa Jawa kuno. Sehingga apa? Surga itu milik orang Jawa. Dan neraka itu juga budaya Jawa, tapi neraka gunanya untuk orang-orang yang belum Jawa. Surga untuk orang Jawa, neraka untuk orang yang belum Jawa. Jadi kalau kita menyebut surga neraka bukan berarti kita ngomongkan soal agama, itu asli ajaran Jawa kok itu bahasa Jawa kuno. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mantra. Kebaikanlah tetap kebaikan, dharma lah tetap dharma, walaupun kita beda keyakinan, beda pemahaman. Jadi walaupun beda suku bangsa, entah itu orang Batak, orang Sasak, orang Dayak, orang Inggris, orang Madura, semuanya bisa masuk surga kalau kita semua bisa menjadi Jawa. Kata Jawa di sini bukan mengarah pada sukuisme, sehingga tadi saya katakan walaupun kita itu orang suku Jawa, suku Sasak, Batak, Dayak, ya, Melayu, ya, Banjar, Inggris, Madura, Eropa, ini bisa masuk surga kalau kita bisa menjadi Jawa. Karena memang surga milik orang Jawa, tetapi bukan milik orang suku Jawa. Itulah sebabnya ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu Maha Esa, bukan Maha Eka. Ini mengayomi kita semua. Walaupun ada kelompok yang berprinsip Tuhan itu satu, katakan Tuhan itu satu, terayomi oleh Pancasila. Ketika ada kelompok yang berkeyakinan Tuhan itu tiga tapi satu kesatuan, Trimurti atau Tritunggal, itu juga diayomi oleh Pancasila. Itulah karya maha besar dari founding father kita, Bung Karno. Ada lagi yang ditanyakan, Mas Hadi, Mas Anton? Coba silakan, monggo. Jadi Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Pemersatu. Selain itu, bisakah ada alat pemersatu selain Pancasila? Itu aja. Terima kasih Mas Anton. Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa ini, bangsa Indonesia, Nusantara. Sehingga itulah Pancasila menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Yang tidak ada lagi ideologinya. Ya, pemersatu adalah Pancasila. Sehingga itulah kita harus kita jaga dan kita jalankan kemurnian Pancasila. Ketika Pancasila tidak lagi murni, akannya terjadi banyak masalah. Seperti saat ini kan banyak masalah. Kenapa? Karena Pancasila tidak dijaga dan tidak dijalankan kemurniannya. Banyak konflik sesama agama umat beragama, agamanya sama, konflik. Beda agama, konflik, ya. Beda strata sosial, konflik, ya. Yang menyatukan kita adalah ideologi dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Apakah ada lagi ideologi yang menyatukan kita? Kalau dulu itu adalah kesamaan nasib yang menyatukan kita. Pada masa Bung Karno, apa itu? Kesamaan nasib, sama-sama dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga itulah akhirnya Bung Karno menyatakan pemerintah wilayah Republik Indonesia adalah ex Hindia Belanda. Yang akhirnya ini pihak Sarawak dan Kuching kan nggak jadi bersatu ke kita. Akhirnya mereka sempat marah ke Bung Karno karena sebelum itu sudah ada pembicaraan untuk satu kesatuan merdeka bersama. Nah, kalau saat ini apakah kesamaan nasib kita dijajah? Ya bisa jadi iya. Karena bangsa Indonesia saat ini memang sedang mengalami penjajahan psikis. Kita belum merdeka jiwa raga kita. Itu bisa juga menjadi
pemersatu kita. Tetapi tentunya kesadaran itu kan belum merasuk pada semua putra Pertiwi, putra Nusantara. Sehingga tidak heran kalau di dalam channel kita kan kadang-kala ada yang komentar pro dan kontra. Wajar, karena kesadaran itu belum menyeluruh kepada sesama putra Nusantara. Sehingga kadang-kadang mereka masih membela Dayoh daripada bersatu rukun dengan sesama saudara kita, sesama putra Nusantara atau putra Pertiwi. Yang menyatukan kita adalah ideologi Pancasila, yang menyatukan kita dan melindungi kita. Harus kita jaga dan kita jalankan kemurniannya. Jangan sampai digantikan oleh paham-paham lain yang saat ini sangat memprihatinkan. Apa yang dikatakan oleh tokoh nasional kita seperti Islah Bahrawi, oleh Ken Setiawan, ini kan ada indikator-indikator kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggantikan Pancasila. Bangsa ini harus bersatu untuk menjaga dan menjalankan kemurnian Pancasila. Nih, ada lagi pertanyaan? Mas Anton. Masa Orde Lama dan Orde Baru kan katanya itu Pancasila ada perombakan. Ya, di mana letak perombakannya di masa Orde Baru itu? Terima kasih Mas Anton. Apakah di dalam pemerintah Orde Baru itu ada perombakan Pancasila? Tidak. Pancasila tetap Pancasila, tetapi dalam menjalankannya ada hal-hal yang tidak murni dari Pancasila. Salah satunya adalah munculnya undang-undang yang berbunyi warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Sementara 5 agama tadi semua agama Dayoh. Sehingga keyakinan-keyakinan lokal itu dimatikan. Ini kan bertentangan dengan Pancasila sebenarnya. Tetapi tidak mengubah Pancasila. Pancasila kan tetap Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan jadi dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dan persaudaraan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasilanya tidak dirubah, tetapi dalam menjalankannya tidak dijaga kemurniannya. Akhirnya muncul konflik-konflik baru. Coba ya kita memang harus kita jaga dan kita jalankan kemurnian Pancasila. Jadi Orde Baru tidak pernah merubah Pancasila, tetapi dalam menjalankannya tidak murni gitu aja. Termasuk bahkan sampai detik ini kita bangsa ini belum menjalankan dan menjaga kemurnian Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal-hal yang ranah-ranah pribadi itu malah diurusi oleh pemerintah. Sehingga saat ini pemerintah itu menganak-emaskan salah satu Dayoh sampai mengucurkan dana uang negara itu ratusan bahkan ribuan triliun. Sementara yang tuan rumah pemilik sah negeri ini malah dianaktirikan. Karena kita belum merdeka jiwa raga kita. Kita masih lebih suka menghamba, kita masih lebih suka tergiring untuk meniru bangsa lain. Kita menjadi budak bangsa lain. Kita belum merdeka jiwa raga kita. Ya, ini yang menjadi perjuangan kita bersama. Mari kita jaga dan kita jalankan kemurnian Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Mas Anton, udah? Nah, monggo. Ini temanya adalah Pancasila _2 ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan para pemirsa. Loh, katanya budaya Jawa itu tidak mengenal Tuhan, tapi kenapa kok Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa ada himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa? Karena ini adalah demi persatuan Nusantara.
Kata Tuhan dan ketuhanan adalah budaya Melayu, tetapi Maha Esa adalah budaya Jawa kuno, budaya Jawa. Itu termasuk dari bahasa Jawa kuno. Nah, Mas Hadi ditanyakan, silakan. Ingin saya tanyakan, saya dulu pernah sih dengar bahwa Pancasila itu diklaim itu milik salah satu ajaran. Nah itu apa betul menurut ajaran Jawa? Ya, saya pernah dengar itu. Jadi ada tokoh ajaran Dayoh mengklaim kalau katanya Pancasila itu merupakan ajaran mereka. Ya, itu sah-sah saja kalau mereka mengklaim. Sementara Bung Karno sendiri sebagai pencetus Pancasila mengakui Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya Nusantara, bukan diambil dari budaya asing, bukan diambil dari ajaran Dayoh. Bahkan pada masa Majapahit, masa Mataram Medang Kamulan yang pendiri Borobudur dan Prambanan, ini sudah ada Pancasila. Sementara pada masa itu ajaran Dayoh belum masuk ke kita malahan. Dan budaya Jawa ini termasuk peradaban kuno. Bahkan banyak ilmuwan mengatakan bahasa Jawa kuno itu mempengaruhi 50% agama dunia. Ini faktanya yang tidak bisa kita pungkiri. Ada lagi? Berarti Pancasila lahir itu ajaran Dayoh belum ada, Pak ya? Iya, ajaran Dayoh belum ada, Pancasila sudah ada. Berarti lebih tuan Pancasila berarti ya? Iya. Dari ajaran pada tahun ini ya. Lebih tua Pancasila, lebih duluan Pancasila. Ini pengakuan resmi dari pencetus Pancasila, Bung Karno. Tidak diambil dari ajaran Dayoh, tapi diambil dari nilai-nilai luhur budaya leluhur Nusantara. Yang saya tanyakan, kenapa kok diambilnya itu burung Garuda gitu loh? Bukan burung yang lain. Bukan burung yang lain. Ya, kan dulu kan pernah terkenal seperti burung perkutut untuk menyampaikan surat atau apa gitu. Terima kasih Mas Hadi. Padahal burung perkutut itu sempat terkenal loh ya, pada burung perkutut Majapahit itu terkenal. Kenapa yang dipakai adalah burung Garuda? Burung Garuda itu sudah ejaan baru. Nama aslinya adalah Garudea. Garudea ini dalam mitos Jawa. Ya. Burung Garudea itu barangkali sekarang orang mengatakan adalah elang Jawa. Burungnya besar. Ini beberapa waktu yang lalu ya, termasuk Mas Puji kameramen itu saksi hidup itu waktu kita ritual di Gunung Katu itu muncul elang Jawa besar sekali. Itulah Garuda. Elang Jawa besar banget. Ya. Nah, cerita tentang Garuda ini ada di berbagai relief candi. Ada beberapa candi yang menceritakan tentang cerita Sang Garuda. Tetapi relief Garuda yang cukup lengkap ini di Candi Kidal, yang oleh Yayasan Raket Prasojo ini sering diadakan di Candi Kidal itu adalah ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk. Kita melakukan ritual ruwatan Sengkolo Nagari. Jadi yang kita ruwat itu Sengkolone Negoro. Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, bangsa ini memiliki beberapa sengkolo, beberapa kesalahan, diakui atau tidak, disadari atau tidak. Sehingga kita ruwat. Sehingga ruwatan Sengkolo Nagari Negoro Burmanuk di Candi Kidal. Sehingga kalau kita melakukan ruwatan Sengkolo Nagari Burmanuk, ya itu harus di Candi Kidal karena di situ ada relief candi. Di Candi Kidal itu ada relief Garuda. Dan kita melepaskan burung itu minimal 500 ekor per tahun itu. Dan kita utamakan perkutut. Bisa kita bayangkan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Dan perkututnya yang kita lepas itu adalah perkutut yang bulunya wis jangkep, yang bisa terbang. Kita tidak boleh mengambil perkutut yang bulunya belum jangkep, yang nggak bisa terbang. Biayanya mahal. Dengan segala ubur rampenya kita bisa keluarkan dana itu bisa rata-rata minimal 100 juta, kadang lebih.
Itu kita lakukan per tahun oleh organisasi Yayasan Neket Prasojo, walaupun kita cari donatur sulit, kita cari sumbangan sulit ya. Kita cari sponsor juga sulit. Tapi demi bangsa ini kita lakukan itu, kita kerjakan itu. Kita melakukan ruatan Sengkolo Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Ini beberapa tahun terakhir ini kita tidak melakukan karena kemarin pandemi 2 tahun. Setelah itu saat ini ya kita sedang mulai kita pikirkan kembali, mudah-mudahan nanti kita ada dana. Tidak tahu dari para pemirsa yang tergerak hatinya, tercerahkan, bantu kita, ya kita nggak tahu. Dan kita biasanya kita adakan pada bulan Mei atau bulan Juni. Dan kita adakan dengan mengikuti hari lahirnya raja. Kalau saat ini udah bulan 4 rasanya nggak tahu bisa nutut nggak kalau bulan Juni atau bulan Juli kita adakan. Kecuali kalau nanti ada sponsor ya. Entah itu sponsor dari perusahaan ataukah sponsor dari perorangan yang mau membiayainya, yang tergerak hatinya demi bangsa ini. Kita sudah lakukan bertahun-tahun mulai tahun 2010. Ya. Dan walaupun minim sponsor, minim donatur, minim sumbangan tetap kita lakukan. Burung Garudia itu punya cerita ya. Diceritakan waktu itu ibunya Sang Garudia adalah Dewi Winata, itu dalam belenggu penjajahan oleh Dewi Kadru. Ini sama teman-teman kadang-kadang, oh iya benar, saat ini bangsa ini kan sedang dijajah oleh Kadrun katanya. Ini kok ya mirip gitu loh. Nah, padahal istilah Kadrun kan juga baru saja. Loh, sementara cerita Dewi Kadru menjajah Dewi Winata, ini kan cerita itu cerita Jawa kuno itu, mitologi Jawa kuno itu. Sehingga semangat Sang Garudia ingin membebaskan ibunya Sang Dewi Winata dari belenggu Dewi Kadru, ini diambil semangat itu oleh Bung Karno. Ya. Sehingga akhirnya lambang negara kita adalah burung Garudia. Dalam perjalanannya akhirnya perjalanan waktu akhirnya menjadi burung Garuda. Burung Garudia untuk memerdekakan ibunya dari belenggu Dewi Kadru, ini harus berperang dengan ular banyak sekali. Nah, ular itu kan simbol orang-orang munafik. Jadi ular itu kan gambaran orang-orang munafik. Ya, barangkali ya banyak saat ini yang munafik, entah itu Kadrun Blangkonan itu kan kelihatannya memuja-muja melestarikan budaya Jawa, tapi ujung-ujungnya tetap memuja Dayo. Ini kan ini mangro tinggal atau ini. Padahal tanahnya Dharma Mangro, tapi mereka mangro gitu, mendua gitu loh. Katanya mengaku sebagai putra Pertiwi, sebagai putra Nusantara, tapi ujung-ujungnya tetap memuja Dayo gitu loh. Garudia harus melawan ular-ular tadi, ular-ular dari Dewi Kadru ya. Setelah itu Sang Garudia juga melawan putra-putra Dewi Winata lainnya. Perjuangan ini yang menginspirasi oleh Bung Karno. Ya. Ini kalau para pemirsa tergerak, mari kita gotong royong lagi. Kita lakukan ruatan Sekolah Nagari Burmanuk di Candi Kidal, dan di situ selalu kita tampilkan wayang orang, fragmen atau wayang topeng cerita tentang Garudia. Semangat Sang Garudia inilah yang menginspirasi Bung Karno memerdekakan bangsa ini, dan barangkali itu juga yang menginspirasi kita bagaimana kita ingin menjadikan bangsa ini merdeka jiwa raga. Ada lagi ditanyakan Mas Adi? Silakan. Dalam cerita Dewi Kadru dan Garudia itu filosofi atau gimana? Itu filosofi, itu mitologi, cerita mitologi, sehingga akhirnya memang setiap cerita-cerita dalam mitologi Jawa kan pasti penuh dengan filosofi, karena Jawa memang peradaban yang sangat tinggi.
Karena kalau orang yang nggak tahu, yang nonton video nanti, sosok masa burung dengan orang kan gitu. Berarti filosofi itu. Iya, mitologi. Sehingga ketika Bung Karno waktu itu memerintahkan Sultan Hamid II untuk menggambarkan burung Garuda, ini waktu itu Sultan Hamid kan menggambarkan burung yang berkepala manusia. Sultan Hamid dari Kesultanan Pontianak. Nah, oleh Bung Karno ditolak penggambaran burung Garuda yang sosok burung berkepala manusia itu ditolak. Akhirnya Bung Karno waktu itu memerintahkan kepada Profesor Muhammad Yamin, memerintahkan banyak pelukis dengan bermodalkan cerita-cerita mitologi Jawa. Akhirnya pelukis itu menggambar. Ada buku yang mengatakan yang menggambar itu para pelukis yang dipanggil Bung Karno, tapi ada juga yang mengatakan yang melukis itu Bung Karno sendiri, karena Bung Karno sendiri kan juga seorang seniman. Akhirnya menjadilah gambar burung Garuda atau burung Garuda yang saat ini dipakai sebagai lambang negara. Jadi bukan burung Garuda yang berkepala manusia. Jadi ada lagi ditanyakan Mas Adi? Mas Anton? Nah. Itu dalam burung Garuda kan ada sila-sila. Pertama kan ada gambarnya, satu adalah bintang, dua pohon beringin, tiga apa itu lupa. Sampai kelima itu kan idenya dari mana itu gambar-gambar itu? Gambar-gambar tadi kan sebuah nilai-nilai filosofi. Jadi bintang itu kan sesuatu yang memberikan cahaya ya di malam hari, dan itu adalah simbol ketuhanan ya. Karena penggambaran Tuhan itu memang sesuatu yang sesuatu yang tinggi, yang memberi pencerahan pada kita, tapi tidak mungkin terjangkau kan begitu. Itu penggambaran filosofi yang barangkali ini adalah ide dari Bung Karno itu sendiri. Sebagai pencetus ya, Bung Karno kalau saya baca berbagai literasi, Bung Karno tidak pernah mengaku sebagai pencipta Pancasila, tapi beliau adalah pencetus Pancasila dengan cara menggali nilai-nilai luhur dari budaya leluhur Nusantara. Terus bintang, setelah itu rantai itu kan saling menyatu. Akhirnya yang pertama pohon beringin dulu, benar. Jadi, kemanusiaan yang adil beradab, karena pohon beringin itu kan mengayomi. Jadi semua diayomi oleh pohon beringin, simbol pengayoman. Dan sebenarnya pohon beringin itu banyak jenisnya. Nah, yang diambil oleh Bung Karno ini adalah beringin yang merupakan simbol pengayoman, simbol raja. Bukan, jadi kalau nggak salah jenis beringin itu ada 3 kalau nggak salah. Ini biasanya yang ahli flora paham itu. Tetapi yang diambil adalah beringin yang daunnya ngerembuyung, simbol pengayoman, yang ditanam di alun-alun keraton. Setelah itu rantai itu kan persatuan ya, ini adalah simbol persatuan Indonesia. Setelah itu banteng, permusyawaratan perwakilan. Jadi banteng ini adalah hewan yang ada di Jawa, banteng itu. Nah, ini kalau kita analisa ya, kalau ingin tahu jawaban persisnya, yang tahu ya cuma Bung Karno. Kenapa kok banteng gitu loh? Kenapa kok enggak harimau gitu loh? Padahal harimau juga ada, harimau Jawa. Tetapi kalau kita lihat harimau itu di tempat lain ada harimau Sumatera, mirip-mirip. Terus ada harimau India, harimau Afrika. Tetapi kalau banteng ini
yang ada cuma di Jawa. Kalau di Amerika itu, benua Amerika itu adanya bison, tapi ya cuman mirip tapi nggak sama. Banteng ini bukan sapi. Banteng itu bukan sapi. Sekarang barangkali mulai punah ini banteng ini, jenis banteng ini. Kalau di Sulawesi yang mirip barangkali anoa, tapi juga nggak sama, cuman mirip aja. Dan itu menggambarkan apa? Kalau dalam berbagai mitologi, kalau harimau, singa itu kan menjadi raja hutan dengan kekerasannya, otoriter. Tetapi kalau banteng ini menjadi salah satu yang secara mitologi Jawa ya, mitologi Nusantara, ini adalah salah satu tokoh hutan tetapi tidak otoriter. Itulah bentuknya permusyawaratan dalam perwakilan. Banteng ini tidak akan marah kalau tidak dilukai. Sehingga orang mengatakan orang Jawa itu kalau sudah ngamuk kadyo banteng ketaton. Sangat demokratis sekali gitu loh. Dia mampu menahan emosinya. Sangat demokratis. Permusyawaratan. Tidak otoriter. Kalau harimau kan otoriter. Dengan kekerasannya. Ini filosofinya gitu loh Mas Anton ya. Kalau harimau kan otoriter itu, karena memang binatang buas, raja hutan, tapi dengan otoriter. Lah kalau banteng ini tidak gitu, dia juga termasuk tokoh hutan, tetapi tidak dengan kekerasan. Dia hanya akan ngamuk kalau dia diganggu. Dia makan rumput. Nah, kalau harimau kan tidak diganggu, dia akan berburu dengan kebengisannya, dengan kebrutalannya, karena memang binatang buas. Itu filosofinya kenapa kok banteng gitu. Terus yang kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Padi jelas simbol pangan, kapas simbol sandang. Nah, otomatis ini adalah sandang juga simbol kehormatan. Pangan itu simbol kekokohan. Padi simbol pangan, ini adalah simbol kekokohan. Bangsa ini, manusia ini tidak akan kokoh kalau kelaparan. Pangan, kapas itu adalah simbol sandang. Sandang adalah kehormatan. Bangsa ini harus punya kehormatan sebagai bangsa yang merdeka dan harus nanti menjadi yang merdeka jiwa raga. Kokoh dan apa Mas Anton? Kokoh dan kehormatan. Padi adalah pangan, pangan itu kokoh ya. Kapas adalah sandang, itu adalah kehormatan. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Mas Hadi? Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita ya. Pancasila, di situ ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita kaji ini yang memberikan pencerahan pada kita semua. Dan disitulah ada Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Marwah. Walaupun kita berbeda, ya, berbeda keyakinan, berbeda pemahaman, semua diayomi oleh Pancasila, semua disatukan oleh Pancasila. Karena itu walaupun kita beda keyakinan, beda pemahaman, jangan sampai kita konflik sesama saudara kita, sesama putra pertiwi, sesama putra Nusantara. Jangan sampai kita diadu domba oleh ajaran Dayo dan kita melupakan nilai-nilai persaudaraan kita sesama putra pertiwi dan putra Nusantara. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena Bhinneka Tunggal Ika, sesuatu yang bineka, warna-warni alam semesta adalah sesuatu yang kodrat alami,
sesuatu yang keniscayaan yang tidak mungkin kita elakkan, tidak mungkin kita tolak, tidak mungkin kita tentang. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu menunjuk, jadi kebinekaan, keragaman semesta itu adalah tunggal. Dan tanhana dharma mangro. Tiada kebenaran yang mendua, yang mangro. Jadi walaupun berbeda keyakinan, beda pemahaman, bukan berarti orang tadi salah. Mari kita gunakan nalar sehat kita. Seperti konsep dasar ajaran luhur kita adalah tinemeng nalar lan kasunyatan, haik logis dan realita atau realistis. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian kita bahasan kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.